Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi simpan bos atau aplikasi sistem pelaporan keuangan dana bos tahun 2024. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak video kami ini mulai dari awal hingga akhir sehingga bisa memahami cara pengoperasian aplikasi simpan bos kami. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi kami, nanti ada dua file yang perlu Bapak Ibu download. Nanti linknya akan kami kirim lewat WA. Yang mana dua file ini adalah yang pertama aplikasi pendukung, yang kedua adalah aplikasi untuk simpan bosnya. Untuk aplikasi pendukung di sini ada dua pilihan nanti Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk aplikasi pendukung Windows 10 dan Windows 11. Dan yang kedua nanti adalah ada aplikasi pendukung untuk Windows 7 dan Windows 8. Bapak Ibu pilih salah satu sesuai dengan jenis Windows yang digunakan pada laptopnya Bapak Ibu semuanya. Kebetulan pada video ini kami menggunakan laptop dengan Windows 10 sehingga kami untuk aplikasi pendukungnya ini menggunakan aplikasi pendukung untuk Windows 10 dan Windows 11. Untuk file yang kedua yaitu berupa file zip juga. Di sini merupakan aplikasi simpan bosnya, yang mana untuk nama file zip di sini sesuai dengan nama sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi kami berikan nama sesuai dengan nama sekolah terlisensi. Kebetulan pada aplikasi kami yang saat ini, aplikasi simpan bos yang saat ini yaitu versinya versi B1.1. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendownloadnya, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa memindahkan kedua file ini ke data atau local disk D atau local disk E. Jangan pernah menyimpan aplikasi ini, dua file ini ke data C atau dokumen atau download atau yang lainnya. Jadi kami sarankan memang disimpan di D atau DE. Karena apa? Khawatirnya laptopnya nanti kena virus atau harus diinstal ulang Windowsnya, sehingga nanti seluruh data di local disk C akan kehapus, termasuk juga aplikasi simpan bosnya. Jadi kami sarankan disimpan di D atau DE biar meskipun nanti diinstal ulang Windows, maka data di D atau DE tetap aman, jadi tidak akan pernah kehapus seperti itu. Oke, ini misalkan saya contohkan punya kami pada video ini. Kami simpan di local disk D, tepatnya pada folder aplikasi simpan bos 2024. Nanti Bapak Ibu bisa membuatkan folder sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti dua file ini disimpan di folder baru yang Bapak Ibu buat, seperti itu. Langkah selanjutnya, kalau misalkan sudah dipindahkan, Bapak Ibu bisa mengekstrak dulu kedua file ini. Cara mengekstraknya bisa diekstrak satu-satu atau diekstrak semuanya. Cara mengekstrak semuanya tinggal diblok semuanya, Bapak Ibu tinggal klik kanan, lalu di sini pilihnya extract here. Nah, maka nanti ketika dipilihnya extract here, maka akan keluar dua folder, yang mana nama folder ini akan sama dengan nama file zip yang sudah Bapak Ibu download tadi, yang Bapak Ibu ekstrak tadi. Jadi seperti itu. Kita tunggu sampai benar-benar selesai untuk proses pengekstrakannya. Di sini yang pertama ada Windows aplikasi pendukung Windows 10 dan Windows 11, ada aplikasi untuk simpan bos dengan nama sesuai dengan nama sekolah terlisensi. Ini sudah selesai untuk proses pengekstrakannya. Langkah selanjutnya, sebelum Bapak Ibu mengoperasikan aplikasi simpan bosnya, ada dua langkah yang wajib Bapak Ibu lakukan. Nah, ini hanya dilakukan sekali saja sebelum pengoperasian aplikasi pertama. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan dua langkah ini sebelum pengoperasian, maka untuk selanjutnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan langkah ini lagi, tinggal mengoperasikannya saja. Jadi dua langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu wajib melakukan penginstalan untuk aplikasi pendukung. Nah, di sini untuk aplikasi pendukungnya ada di sini, aplikasi pendukung untuk Windows 10 dan Windows 11. Tinggal dibuka saja. Di sini ada tiga aplikasi pendukung yang perlu Bapak Ibu install, dan di sini membutuhkan waktu hanya hitungan menit, bahkan detik saja. Nah, oke. Kita langsung praktek saja langkah-langkahnya. Yang pertama kita install dulu, install satu, tinggal klik dua kali, ikuti saja langkahnya Bapak Ibu. Kita klik next saja, kita pilih di sini terima atau I accept, klik next, klik install. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak sampai 1 menit, hanya dalam hitungan detik saja.
Ini kita tunggu prosesnya untuk install 1 sampai selesai. Oke, ini sudah selesai, klik finish. Kalau sudah install 1, maka kita lakukan untuk install 2. Caranya sama, tinggal klik 2 kali, tinggal klik next saja. Ini pilih yang terima, klik next, klik install. Kita tunggu prosesnya, klik ya saja sampai benar-benar selesai untuk proses penginstalannya. Dan ini tidak membutuhkan waktu lama juga, tidak sampai 1 menit, hanya hitungan detik saja. Kita tunggu sampai selesai prosesnya untuk penginstalan install 2. Oke, ini sudah selesai, kita klik finish saja. Kita sudah selesaikan untuk install 2. Selanjutnya kita lakukan install 3. Klik 2 kali juga pada install 3, klik yes. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu sampai proses installnya selesai. Klik centang pada ini, pada I accept atau terima. Dan ini prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penginstalannya Bapak Ibu, sampai benar-benar selesai. Ini sudah selesai untuk install 3, klik OK saja. Berarti di sini untuk proses penginstalan aplikasi pendukungnya sudah selesai. Untuk langkah yang kedua, sebelum pengoperasian aplikasi simpan bosnya, seperti yang saya katakan tadi, ada 2 langkah. Yang pertama sudah kita lakukan penginstalan aplikasi pendukung. Yang kedua kita setting format dulu. Cara setting format laptop, di sini ada menu pencarian. Kita klikkan saja. Kita pilihnya kontrol panel. Kontrol panel. Maka di sini sudah ada keluar untuk kontrol panel, aplikasi kontrol panelnya. Tinggal klik saja, klik 1 kali. Kita tunggu sampai benar-benar selesai, sampai benar-benar keluar untuk kontrol panelnya. Langkah selanjutnya di sini Bapak Ibu pilih yang ini, menu yang ini. Change date time or number format. Tinggal klik saja ini, yang ini ya. Langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu pastikan di sini yaitu pada format. Format ini Bapak Ibu wajib pilih Indonesia, jangan pilih selain Indonesia. Pilih dulu Indonesia, klik Indonesia. Kalau sudah, klik apply. Kalau sudah pilih format. Selanjutnya Bapak Ibu pastikan dulu short date-nya. Short date-nya pilih format yang paling atas, DD, MM, garis miring, YY. Yang ini yang wajib dipilih. Untuk long date-nya juga di sini pilih yang nomor 2. D, MM, YY. Nah, jangan lupa ini 2 ini harus dipilih sesuai dengan yang di video ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah dipilih, tinggal klik apply, klik OK saja. Maka untuk setting format laptopnya sudah selesai. Dan langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa mengoperasikan aplikasi simpan bosnya. Untuk aplikasi simpan bosnya Bapak Ibu ada di folder ini, ada di folder nama sekolahnya Bapak Ibu semuanya. Tinggal klik saja 2 kali, maka akan diarahkan pada 6 file yang sudah kami sediakan. Yang mana untuk file yang pertama berupa folder di sini yang memuat aplikasi simpan bosnya. Ini sudah kami berikan nama sistem pelaporan keuangan dana bos. Yang kedua di sini adalah file untuk teks. Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu kalau misalkan masih kebingungan. Ini merupakan petunjuk awal saja, apa saja yang perlu dilakukan sebelum pengoperasian aplikasi simpan bos. Yang kedua di sini ada, yang ketiga maksud saya, mohon maaf, ada file Excel berupa daftar referensi kegiatan Arkas. Ini sesuai dengan daftar kode referensi kegiatan sesuai dengan aplikasi Arkas. Yang selanjutnya di sini ada file Excel juga. Ini merupakan kode rekening belanja sesuai dengan Arkas yang terbaru. Terus selanjutnya di sini berupa file Excel juga. Ini merupakan file template. Seperti yang kami akan jelaskan nantinya, aplikasi kami ini akan ada fitur untuk import data. Import data yang mana datanya ini bersumber dari aplikasi Arkas. Nah, nanti datanya akan di-copy ke template di sini. Dari template ini akan langsung diimport ke aplikasi. Maka seluruh data yang dari Arkas akan otomatis masuk ke aplikasi simpan bos, dan seluruh laporan yang ada yang tersedia di simpan bos akan bisa tercetak otomatis. Intinya seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan kami jelaskan ketika sudah masuk di pengoperasian aplikasi. Terus yang terakhir di sini ada aplikasi Ultraviewer. Aplikasi Ultraviewer di sini adalah aplikasi untuk pandu online. Bagi Bapak Ibu nanti kalau misalkan di tengah perjalanan menemukan atau menjumpai kebingungan atau error, nanti bisa menghubungi kami dan kami bisa pandu lewat WA. Kalau misalkan dengan WA masih belum teratasi, maka nanti kami pandu online. Nah, yang mana untuk pandu online di sini menggunakan aplikasi Ultraviewer ini. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan file-file yang ada di folder aplikasi ini.
Langkah selanjutnya kami langsung praktekkan bagaimana cara pengoperasian aplikasi simpan bosnya. Oke, kita buka untuk folder aplikasinya. Oke, kita langsung buka saja untuk aplikasi simpan bosnya. Kita klik 2 kali pada aplikasi bos.exe-nya. Di sini adalah tampilan loginnya. Untuk password, di sini Bapak Ibu bisa masukkan admin. Ketikkan admin huruf kecil semuanya. Kalau misalkan sudah, tinggal klik login atau klik enter pada keyboard. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login, maka di awal akan diarahkan untuk memilih periode awal pelaporan. Periode awal pelaporan di sini, Bapak Ibu misalkan mau mengerjakan aplikasi simpan bos ini untuk tahun 2024. Maka nanti kami sarankan Bapak Ibu bisa memilihnya yaitu Januari 2024. Seperti itu. Karena aplikasi kami ini sifatnya kontinu, berkelanjutan. Ada laporan bulanan, ada laporan triwulan, laporan tahap, laporan semester, dan laporan tahunan. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu tidak menginput data mulai dari Januari sampai misalkan Juni, maka nanti untuk laporan tahunannya tidak akan lengkap karena data dari Januari sampai Juni tidak terinput. Intinya seperti itu. Oke, di bawahnya di sini ada yang namanya saldo awal pembantu kas sebelumnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada saldo dari tahun sebelumnya, dari tahun 2023 yang ada di kas, maka nanti dimasukkan di sini. Tinggal diketikkan saja berapa nominalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada saldo di bank, ini khusus murni dana bos ya. Selain dana bos tidak boleh dimasukkan. Karena yang wajib dilaporkan adalah dana bos sesuai dengan aturan juknis dari dana bos atau dana BOSP kalau sekarang. Oke, tinggal dimasukkan kalau misalkan ada dana bos dari tahun sebelumnya di bank berapa, tinggal dimasukkan. Kalau misalkan saya contohkan di sini, kami contohkan tidak ada saldo dari tahun sebelumnya, nol semuanya, baik di bank maupun di kas. Kita klik simpan saja, kita tunggu prosesnya, klik OK. Langkah selanjutnya maka diarahkan pada menu profil sekolah. Nah, di menu profil sekolah ini Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk nama sekolah, NPSN, untuk data sekolah sama data kepala sekolah sama data bendahara. Di sini kami lisensi sesuai dengan data sekolah terdaftar nantinya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengubahnya. Intinya seperti itu. Oke, kita lengkapi yang belum lengkap di sini mulai dari alamat, misalkan di sini Jalan Bareng Raya 2G 111, kelurahannya Bareng, ini Klojen, misalkan kecamatannya Kabupaten Malang, ini Jawa Timur. Untuk memindahkan dari isian satu ke isian berikutnya, ini Bapak Ibu bisa menggunakan tombol tab pada keyboard, maka bisa pindah sesuai dengan urutan. Oke, seperti itu. Untuk SK-nya misalkan saya contohkan saja, ini hanya sebagai contoh saja, misalkan 111. Untuk tanggal SK-nya misalkan di sini saya contohkan tanggal 25 2023 misalkan untuk SK kepala tanggal SK kepala sekolahnya. Untuk SK bendahara selanjutnya di sini misalkan saya contohkan 222 biar berbeda dengan SK kepala sekolah. Terus ini misalkan 19 Januari 2023 misalkan seperti itu. Kita klik simpan, klik OK saja. Maka di sini akan diarahkan pada tampilan awal aplikasi simpan bos. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi simpan bos. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalkan mau mengoperasikan aplikasi ini, Bapak Ibu tidak perlu memilih periode seperti yang di awal tadi. Periode itu hanya bisa diisi di awal pengoperasian saja. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau merubahnya, ternyata ada kesalahan pilih periode misalkan. Seharusnya Januari tapi dipilihnya bulan Juli tadi di awal. Nah, maka di sini ada di menu pengaturan Bapak Ibu untuk merubahnya. Pilihnya di sini atur saldo awal pelaporan. Di sini Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tinggal klik simpan, klik OK saja. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti password, di sini sudah kami sediakan fiturnya, tinggal dimasukkan password yang lama yaitu password admin. Defaultnya untuk password yang baru tinggal dimasukkan. Ini konfirmasi yang kedua, password yang baru tinggal klik simpan saja. Jadi seperti itu untuk mengatur saldo awal pelaporan sama mengubah password yang baru. Jadi seperti itu. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum saya melanjutkan ke pengoperasian, saya jelaskan dulu menu-menu yang ada di aplikasi simpan bos. Ada 7 menu di sini Bapak Ibu. Yang pertama saya jelaskan dari tengah. Di sini adalah menu profile.
menu profil sekolah. Bapak Ibu bisa mengubahnya kalau misalkan ada kesalahan. Jadi seperti itu. Yang kedua, di sini ada menu input transaksi. Menu input transaksi ini adalah untuk menginput transaksi, baik itu transaksi yang terjadi di bank, di pajak, atau di kas dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada di sini. Ada menu untuk import transaksi, ada menu untuk penerimaan bank, pengeluaran bank, dan di sini untuk belanja tunai. Nanti untuk data-data yang diinput akan masuk pada tabel yang di bawahnya ini. Oke, itu penjelasan singkat saja. Yang kedua, di sini ada menu penutupan kas. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan per bulan, biasanya bendahara itu kan wajib melakukan penutupan kas. Nah, jadi aplikasi kami ini juga menerapkan itu juga. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan laporan Januari, maka Januari wajib ditutup. Nanti lebih jelasnya kami akan jelaskan ketika sudah masuk pada pengoperasiannya. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu sudah menginput, sudah Bapak Ibu sudah menutup penutupan kasnya, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa mencetak laporan. Cetak laporan di sini ada di menu report atau laporan. Di sini sudah kami klasifikasikan ada 4. Ada laporan bulanan, ada laporan triwulan dan tahap, ada laporan semester, dan ada laporan tahunan. Semuanya ini Bapak Ibu tidak perlu menginput manual lagi. Tinggal menginput di menu input transaksi, maka seluruh laporan di sini sudah bisa dicetak otomatis. Jadi intinya seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu pilih periode. Menu pilih periode ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan Januari dan Januari sudah ditutup penutupan kasnya, maka selanjutnya pilih bulan Februari, tinggal klik simpan, maka otomatis periodenya akan berubah menjadi Februari. Selanjutnya pengaturan sudah. Di sini untuk kontak developer, kalau misalkan Bapak Ibu ada kebingungan atau ada kesulitan membutuhkan panduan dari kami, di sini sudah kami sediakan kontak, alamat, atau bisa melalui kontak kami lewat WA, lewat email, dan tentunya untuk aplikasi kami ini sudah terdaftar di HKI dengan nomor sertifikat seperti yang tercantum ini Bapak Ibu. Oke, itu mungkin untuk perkenalan awal dari aplikasi Simpan Bos. Langkah selanjutnya saya jelaskan bagaimana cara pengoperasiannya. Sebenarnya aplikasi kami ini sangat simpel, semua pengerjaannya itu terpusat pada input transaksi. Untuk yang lain ini hampir tidak ada pekerjaan, semuanya sudah tinggal cetak saja. Oke, kita lanjut. Misalkan saya praktekkan di sini pada video kali ini, dana bos cairnya di bulan Maret, sehingga untuk bulan Januari, Februari laporannya nihil, laporannya tidak perlu menginput data sama sekali karena belum ada dana bos, meskipun pada kenyataannya ada transaksi belanja. Intinya seperti itu. Oke, kita perhatikan di pojok kanan bawah, di sini tertulis Januari 2024. Maka untuk menu input transaksi ini khusus untuk penginputan belanja atau transaksi-transaksi untuk bulan Januari saja. Oke, kita buka dulu input transaksi. Karena di bulan Januari ini dana bos belum cair, maka belum bisa melakukan import transaksi, belum bisa melakukan penerimaan bank, belum bisa melakukan pengeluaran bank, dan belum bisa melakukan belanja tunai karena dana bos belum cair. Maka semua menu ini masih belum bisa digunakan. Jangan digunakan terlebih dahulu. Oke, kita kalau misalkan bulan Januari ini sudah selesai, tidak ada transaksi, kita close saja, tidak perlu input apa-apa. Kalau misalkan sudah di input transaksi tidak ada transaksi apa-apa, kita wajib melakukan penutupan kas. Bulan Januari wajib ditutup penutupan kasnya. Untuk melakukan penutupan kas, di sini ada 2 langkah. Nah, di sini langkah yang pertama, pilih dulu tanggal penutupan kasnya. Tanggal penutupan kas itu biasanya di tanggal terakhir di bulan tersebut. Langkah selanjutnya, langkah yang kedua, kita perhatikan di pojok kanan bawah. Ini 0. Karena dana di kas itu tidak ada, saldo di kas tidak ada. Maka kalau misalkan 0, tidak perlu merincikan uang ini terdiri dari uang lembaran berapa saja, tidak perlu. Maka di sini dibiarkan saja 0, kita langsung klik simpan saja. Kita klik OK, maka tombol simpan hilang akan berubah menjadi tombol buka penutupan kas. Nah, seperti itu. Aplikasi kami ini fleksibel, sangat mengikuti dari kebutuhan dari sekolah-sekolah. Jadi meskipun di sini sudah ditutup Januari, ini bisa dibuka kembali. Intinya seperti itu. Ini untuk tombol untuk membuka kas bulan Januari. Jadi seperti itu, kita tutup kembali. Oke, setelah kita tutup, kita close. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencetak laporan, kita menuju ke menu report, pilih di sini yaitu laporan bulanan. Laporan bulanan di sini semuanya sudah tinggal cetak, Bapak Ibu tidak perlu input apa-apa lagi.
Jangan lupa di sini Bapak Ibu sebelum mencetak pilih dulu tanggal pengesahannya, tanggal 31 Januari 2024. Misalkan Bapak Ibu mau mencetak untuk SPTJM, tinggal diklik saja menu mana yang mau Bapak Ibu cetak. Ada di sini SPTJM, BKU dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu. Ini merupakan SPTJM bulan Januari. Karena di sini datanya semuanya kosong, maka di sini juga akan kosong juga. Nah, seperti itu. Dan Bapak Ibu, untuk laporan disimpan BOS ini ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa mencetak langsung di sini. Ada menu atau icon printer, tinggal diklik saja. Misalkan Bapak Ibu mau mencetak langsung, tinggal klik icon printer di sini, tinggal dipilih printer mana yang mau digunakan, tinggal klik print saja, maka otomatis laporan ini tercetak otomatis. Kita klik cancel saja. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menyimpan dulu dalam bentuk file Excel, PDF atau Word, di sini sudah kami sediakan juga fitur export ke Excel, PDF ataupun Word. Jadi di sini ketika pilih Excel maka otomatis laporan ini akan kesimpan dalam bentuk file Excel. Jadi intinya seperti itu. Oke, kita close saja. BKU, Kas, Bank, Pajak semuanya di sini sudah tinggal cetak saja. Karena di sini masih kosong, kami praktekkan nanti setelah dana BOS ada nanti di bulan Maret. Oke, kita close saja untuk menu report bulanan. Kita close saja. Oke, diperhatikan lagi di sini masih Januari di pojok kanan bawah. Kita pindah karena sudah ditutup penutupan kasnya, kita pindah ke bulan Februari. Kita pilih periode, pilihnya di sini bulan Februari. Bapak Ibu untuk pindah ke bulan Februari bisa menggunakan tombol pada keyboard tanda panah ke atas dan ke bawah. Nah, seperti itu. Selain itu Bapak Ibu bisa memilih di sini. Nah, bisa digeser saja sesuai dengan bulan yang mau dipilih. Klik Februari misalkan. Oke, kita klik simpan saja, klik OK. Maka di pojok kanan bawah, di sini sudah berubah yang awalnya Januari berubah menjadi Februari 2024. Jadi seperti itu. Maka bisa dipastikan untuk menu input transaksi ini khusus untuk bulan Februari saja, khusus transaksi bulan Februari saja. Kalau misalkan Bapak Ibu di bulan Februari tidak ada transaksi juga, maka di bulan Februari ini tidak perlu menginput apa-apa. Sama halnya dengan Januari. Kita wajib menutup penutupan kasnya untuk bulan Februari. Kita pilih tanggal penutupan kasnya dulu. Di sini masih belum ada saldo di kas. Kita tinggal klik simpan saja, klik OK. Nah, maka di sini sudah tertutup untuk bulan Februari. Untuk reportnya, cara mencetak sama dengan yang tadi Januari. Oke, kalau Februari ini sudah selesai, kita pilih periode, kita pindah ke bulan Maret. Nah, di bulan Maret misalkan di sini sudah ada transaksi, kita klik OK saja. Langkah selanjutnya untuk di bulan Maret di sini Bapak Ibu sudah bisa melakukan input transaksi. Jadi seperti itu. Biasanya kan alurnya seperti ini. Sekolah-sekolah biasanya akan dapat transferan dari pusat. Maka setelah adanya transferan dari pusat, sekolah-sekolah sudah bisa melakukan penarikan. Bisa dilakukan penarikan beberapa, sebagian atau separuh dan lain sebagainya, atau bisa ditarik semuanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu ada transaksi tunai dan non tunai, biasanya sekolah-sekolah itu menariknya sebagian karena dibiarkan beberapa ada di bank untuk transaksi non tunai seperti itu. Oke, kita praktikkan langsung. Ada di menu input transaksi. Pertama, kita input dulu transferan dari pusat masuk ke bank. Tanggalnya tanggal berapa? Kita praktikkan dulu, misalkan transferan dari pusat masuk ke bank sekolah, itu misalkan saya contohkan tanggalnya tanggal 1. Oke, kita pilih dulu untuk penerimaan bank. Jadi nanti untuk transferan dari pusat ke bank, itu masukkan di menu penerimaan bank. Langkah selanjutnya di sini pilih dulu tanggal tanggal masuknya uang ke bank. Misalkan tanggal 1 sudah masuk ke bank. Untuk jenis penerimaannya di sini ada 3 pilihan. Ada dana BOS ini untuk transferan dana BOS dari pusat ke bank. Untuk store tunai ini misalkan Bapak Ibu mau melakukan store tunai. Untuk yang selanjutnya yang ketiga di sini bunga bank kalau misalkan Bapak Ibu ada bunga bank. Tapi untuk saat ini sepertinya seluruh sekolah sudah menggunakan rekening giro bukan tabungan, sehingga untuk bunga bank sama pajak bank itu sudah tidak ada. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih ada, silakan tinggal dimasukkan, tinggal dipilih menu yang ada di sini. Oke, jenis penerimaannya saya pilih di sini dana BOS karena mau menginput untuk transferan dana BOS dari pusat ke bank. Uraiannya misalkan penerimaan dana BOSP tahap 1 2024 misalkan. Oke, kalau misalkan sudah uraiannya kita masuk pada nominal.
Nominalnya tinggal kita masukkan berapa nominal transferan dari pusat masuk ke bank. Misalkan saya contohkan 120 juta misalkan. Ini hanya contoh saja. Kalau misalkan sudah diinput, Bapak Ibu, biar ini ada titik, biar dipisah titik seperti ini, Bapak Ibu klik tab, tombol tab pada keyboard. Nah, biar di sini ada pemisah titiknya. Kalau misalkan sudah, tinggal klik simpan, klik OK saja. Maka di sini akan otomatis ada transaksi, yaitu pada tanggal 1 bulan 3 2024 dengan nomor bukti BPU 01, uraiannya penerimaan dana BOSP tahap 1 2024 sebesar 120 juta. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan pengeditan, di sini ada menu edit. Nah, di sini tinggal dipilih, misalkan salah tanggal atau salah uraian atau salah nominal, silakan. Bapak Ibu bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu menghapus, tinggal klik hapus saja. Kita klik no saja karena kita tidak mau menghapus. Untuk yang terakhir di sini adalah untuk tombol menu rincian. Kalau untuk bagi khusus transaksi yang ada rinciannya saja. Nanti lebih jelasnya saya jelaskan ketika sudah menginput transaksi seperti itu. Baik Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu dana BOS sudah masuk ke bank, biasanya Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi, baik transaksi untuk penarikan maupun transaksi non tunai. Di sini saya praktekkan dulu bagaimana cara melakukan penarikan dari bank. Nah, cara melakukan penarikan dari bank, karena proses penarikan itu merupakan proses pengeluaran dari bank, maka di sini Bapak Ibu untuk proses pengeluaran dari bank atau penarikan dari bank, pilihnya pengeluaran bank. Klik pengeluaran bank. Misalkan Bapak Ibu mau menarik tanggal 4, misalkan saya contohkan tanggal 4 misalkan ditarik. Tinggal dipilih tanggal 4 Maret 2024. Jenis pengeluarannya di sini Bapak Ibu bisa milih. Nah, di sini ada 5 jenis pengeluarannya, ada penarikan, ada ini untuk penarikan dana BOS, ada transaksi non tunai, ini bagi Bapak Ibu kalau misalkan mau melakukan transaksi non tunai, transfer, ada pajak bank atau admin bank, ada pengembalian dana BOS, misalkan ada kelebihan transfer, ada pengembalian bunga bank juga. Nah, jadi seperti itu, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu bisa memilihnya. Misalkan ini karena kami mau lakukan penarikan uang dari bank, maka pilihnya di sini penarikan. Nah, uraiannya di sini tinggal sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Misalkan penarikan dana BOSP tahap 1 2024 yang ke-1 misalkan. Nah, kita tarik sebagian, misalkan mau menarik 50 juta dulu misalkan, silakan. Maka di sini ketikkan 50 juta. Sekali lagi saya jelaskan, biar di sini ada pemisah titik ribuan, Bapak Ibu klik pada keyboard tombol tab-nya. Nah, maka dia akan berubah ada titiknya seperti ini. Kita klik simpan saja, tinggal klik OK saja, maka di sini sudah ada transaksi untuk penarikan dana BOS atau BOSP tahap 1 2024 yang ke-1 sebesar 50 juta. Di sini setelah Bapak Ibu melakukan penarikan, maka otomatis ada pergeseran. Penarikan uang dari bank dan uang dari bank itu yang ditarik akan otomatis masuk ke kas. Nah, ini adalah pergeseran dari bank ke kas tunai. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan penarikan, selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan untuk belanjanya, baik belanja tunai maupun belanja non tunai. Untuk penginputan belanja ada dua cara. Bapak Ibu bisa melakukan import transaksi. Nah, ini kita klik import transaksi. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih file template yang sudah terisi data template-nya. Data template di sini terisi dari BKU, BHP dan BHM yang dari Arkas Kemendikbud. Tinggal dipilih jenis importnya atau menambah transaksi baru atau menghapus transaksi lama. Maka otomatis nanti seluruh transaksi akan masuk ke tabel ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau menggunakan fitur import, misalkan Bapak Ibu mau menginput manual langsung, maka di sini Bapak Ibu pilih dulu untuk belanja tunai. Di sini untuk belanja tunai tinggal dimasukkan semua tanggal transaksi, tanggal nota dan semuanya tinggal dimasukkan. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan transaksi non tunai, di sini ada menu di pengeluaran bank transaksi non tunai. Ini adalah untuk menginput transaksi non tunai. Lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di praktek selanjutnya untuk belanja input langsung di aplikasi. Oke?
Untuk yang saat ini, saya jelaskan pertama bagaimana cara melakukan import transaksi. Oke, sebelum kita ke import transaksi, kita beralih dulu, kita minimize dulu, kita close dulu. Oke, ini tampilan simpan bos ini satu layar penuh Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau membuka file yang lain, bisa Bapak Ibu klikkan di keyboard tanda Windows. Maka di sini di bagian bawah akan keluar nanti untuk taskbar-nya. Di sini Bapak Ibu bisa memilih dulu. Kita masuk ke folder dulu ini, misalkan ke sini. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu template. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan import transaksi, Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu file template-nya. Seperti yang saya jelaskan di awal, di sini merupakan file Excel yang merupakan template dari import data simpan bos. Jadi ini yang bisa nanti diimport. Data apa yang dibutuhkan yang dari Arkas? Data yang dibutuhkan dari Arkas berupa data BKU, BHP, sama BHM. Jadi semuanya sudah ada di Arkas. Jadi nanti tinggal di-download dulu. Langkah selanjutnya kalau misalkan sudah di-download, hasil downloadan dari Arkas biasanya kan berupa file PDF. Sedangkan di sini file Excel. Bagaimana cara mengkopinya? Nah, Bapak Ibu bisa melakukan convert dulu, convert data PDF menjadi file Excel. Oke. Langkah pertama dalam penyiapan template, Bapak Ibu copy dulu file template ini. Karena file template ini kita buat per bulan. Nah, kita buat misalkan untuk file template ini bulan Maret misalkan. Kita copy, Ctrl C atau Ctrl C pada keyboard atau klik kanan copy. Di sini pilihnya copy, lalu klik kanan di sini pilihnya paste misalkan. Maka di sini akan keluar file template yang baru. Kita kasih nama di sini. Tambahkan Maret biar berbeda dengan bulan yang lain nantinya. Oke, ini adalah untuk file template untuk bulan Maret. Untuk langkah yang kedua, kalau misalkan sudah menyiapkan ini, kita download dulu BKU, BHP, sama BHM yang dari Arkas. Oke, misalkan ini sudah saya sediakan. Ini untuk BKU, BHP, sama BHM yang dari Arkas. Misalkan Bapak Ibu sudah mendownloadnya, sudah mengambil dari Arkas. Langkah selanjutnya, karena di sini masih berupa file PDF, kita convert dulu menjadi file Excel. Cara mengkonvert dengan mudah, saya praktikkan langsung di sini. Bapak Ibu tinggal buka web browser, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla dan lain sebagainya. Ketikkan saja di sini PDF ke Excel. Nah, di sini tinggal klik saja PDF ke Excel. Pilihnya di sini I love PDF. Bapak Ibu bisa pilih I love PDF. Tinggal klik I love PDF. Di sini Bapak Ibu untuk langkah selanjutnya klik tombol pilih file PDF. Langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa cari file PDF yang mau di-convert ke dalam bentuk file Excel. Ini 3 file ini yang mau saya convert ke dalam bentuk file Excel. Misalkan saya contoh yang pertama BHP. Saya convert dulu. Oke, kita konversi ke Excel. Kalau misalkan sudah dikonversi seperti itu, tinggal klik unduh saja. Maka data yang tadi yang dipilih berupa file PDF akan otomatis terdownload dan masuk ke file download. Bapak Ibu selanjutnya tinggal mengcopy saja data yang sudah di-convert tadi. Jadi langkah mengconvert data seperti itu. Ini saya contohkan file Excel yang sudah kami ini kan, yang sudah di-convert, hasil convertnya seperti ini nanti. Baik, kita buka file Excel yang merupakan hasil konvertan dari file PDF yang bersumber dari Arkas Kemendikbud, yang mana meliputi file BKU, BHP, sama BHM. Langkah selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuka file BKU, BHP, dan BHM yang sudah di-convert, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuka file Excel yang merupakan template untuk bulan Maret yang sudah disiapkan tadi. Kita buka untuk file template-nya. Perlu Bapak Ibu perhatikan di sini pada file template memuat 2 set. Yang pertama set 1, yang kedua set dengan nama BHP dan BHM. Untuk set 1 di sini memuat beberapa data yang bersumber dari BKU Arkas Kemendikbud. Jadi nanti untuk set 1 ini mengambil datanya dari BKU Arkas Kemendikbud. Sedangkan untuk BHP dan BHM ini pengambilan datanya dari laporan BHP dan BHM Arkas Kemendikbud. Jadi seperti itu. Pertama kita persiapkan dulu untuk set 1-nya. Kita buka untuk BKU yang bersumber dari Arkas Kemendikbud. Baik Bapak Ibu, di sini kita perhatikan
Ini merupakan file Excel BKU hasil komputan dari PDF Arkas Kemendikbud. Coba Bapak Ibu perhatikan, hasil komputannya terdiri dari 3 tabel atau 3 set. Kalau misalkan Bapak Ibu hasil komputannya ini lebih dari 1 tabel atau 1 set, yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama yaitu klik dulu salah satu tabel yang lain, karena ketiga tabel ini terletak dalam satu grup yang sama. Jadi ketika dilakukan pengkopian ke template akan terjadi error. Jadi pertama, sebelum Bapak Ibu melakukan pengkopian atau pengeditan data, Bapak Ibu harus mengklik dulu tabel yang lain. Ini saya praktekkan, misalkan saya klik dulu untuk tabel 2, baru balik lagi ke tabel pertama. Langkah selanjutnya, kalau misalkan sudah dilakukan ungroup seperti yang tadi dilakukan, langkah selanjutnya kita seleksi untuk bagian kolom. Kita cek dulu bagian tanggal, ini terletak dalam kolom A. Untuk kode kegiatan kita cek di sini ternyata terletak pada 2 kolom yang berbeda, yaitu pada kolom B dan C. Kalau misalkan terletak dalam 2 kolom seperti ini, kita hapus untuk kolom yang selanjutnya. Cara menghapusnya, kita tinggal blok dari atas, klik kanan, langsung del saja. Oke, maka untuk kolom kode kegiatan sudah terletak dalam kolom B. Kode rekening sudah benar. Untuk D, nomor bukti, uraian di sini terletak dalam kolom E dan F. Maka untuk kolom yang kedua kita hapus pada kolom F. Kita hapus saja, nggak apa-apa, di del saja. Langkah selanjutnya di sini sudah benar Bapak Ibu ya. Karena sudah benar, kita cek juga di tabel yang kedua. Di tabel yang kedua di sini sudah benar Bapak Ibu ya. Dia untuk tanggal terletak dalam kolom A dan lain sebagainya. Sampai di sini kolom uraian terletak pada kolom E. Kita balik lagi kepada tabel yang pertama. Kalau misalkan sudah seleksi pada bagian kolom, langkah selanjutnya seleksi juga pada bagian transaksi. Untuk yang diimport, yang ditaruh dalam file template itu hanya berupa transaksi belanja saja, baik belanja tunai maupun belanja non tunai. Selain belanja tersebut tidak bisa ditaruh dalam template. Seperti contoh misalkan di sini ada pajak, maka di pajak di sini kita hapus. Cara hapusnya, arahkan kursor di bagian kanan, kita blok semuanya, tahan kontrol. Bagaimana caranya menghapus? Silakan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Yang penting selain belanja tunai dan non tunai semuanya harus dihapus. Kita cek di tabel yang kedua apakah ada transaksi selain belanja tunai dan non tunai. Kita seleksi juga semuanya, kita hapus semuanya. Seperti pajak, ini kita hapus semuanya. Kita klik kanan, del saja. Kalau misalkan semuanya sudah terhapus dan sisanya hanya belanja tunai dan non tunai saja, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan pengkopian ke template. Untuk pengkopian ke template, di sini mulai dari tanggal hingga uraian yang harus dikopi. Tinggal klik copy saja, pindahkan ke template yang sudah disediakan. Untuk pastenya nanti mulai dari tanggal transaksi, bukan dari tanggal nota. Kita klik Ctrl V saja, maka akan ke paste di sini. Kita cek untuk tabel yang kedua pada bagian BKU. Tabel kedua juga sama, kita lakukan pengkopian mulai dari tanggal hingga ke uraian. Kita copy saja, kita pindahkan ke file template juga. Oke, kalau misalkan sudah dipindahkan semuanya, maka untuk BKU ini sudah selesai untuk pengkopiannya. Ini kita bisa close saja untuk BKU. Kalau misalkan sudah di close bagian BKU, selanjutnya kita mengisi pada bagian BHP dan BHM. BHP dan BHM ini sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu ya, meskipun dikosongi tidak ada masalah. Sebenarnya tujuan BHP dan BHM ini agar pada bagian volume dan harga satuan beberapa transaksi yang ada di sini dia otomatis muncul, intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menginput manual semuanya bagian yang kosong-kosong ini, Bapak Ibu tidak perlu menginput bagian BHP dan BHM. Jadi intinya seperti itu. Kita coba cek lagi pada bagian BHM, tetap BHP dan BHM tetap kami praktekkan. Khawatirnya Bapak Ibu masih membutuhkan cara ini. Sama halnya dengan yang tadi, pengkopian BKU ke set 1, kita seleksi pada bagian kolom saja. Kalau misalkan ada kolom yang terletak dalam 2 kolom double, kita hapus kolom setelahnya saja.
Jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu ada terdiri dari 2 tabel atau lebih, maka klik dulu tabel yang selain, balik lagi ke tabel yang pertama. Intinya seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung melakukan seleksi pada bagian kolom. Nah, pada bagian kolom Bapak Ibu bisa perhatikan di sini kolom kode kegiatan terletak pada kolom B dan C. Maka untuk C kita hapus saja. Untuk kolom yang lain sebenarnya semuanya sudah benar, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang terletak pada 2 kolom yang berbeda. Maka langkah selanjutnya kita lakukan pengkopian semua data. Kita copy, kita pindahkan ke file template yang sudah disediakan, yaitu pada bagian BHP dan BHM. Di kopinya mulai dari tanggal transaksi, kita Ctrl V saja. Semuanya sudah ke copy Bapak Ibu. Selanjutnya BHP sudah, kita menuju pada bagian BHM yang ada data transaksinya, yaitu pada tabel 6. Semuanya sudah terletak dalam satu kolom yang sama. Kita lakukan pengkopian juga, kita menuju pada template lagi, kita pastekan di sini juga. Jadi semuanya sudah terpaste seperti itu. Oke, BHP sama BHM kita tutup dulu. Untuk BHP kita tutup. Oke. Ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai menginput BHP dan BHM, kita menuju lagi pada set 1. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya BHP dan BHM ini tujuannya untuk menampilkan beberapa volume dan harga satuan dari transaksi yang sudah di-copy tadi. Bagaimana cara memunculkan? Pertama, Bapak Ibu klik dulu pada bagian volume, arahkan kursor pada bagian pojok kanan bawah sampai dia berubah menjadi tanda plus hitam. Klik 2 kali, maka dia akan muncul untuk angka-angka atau volume sesuai dengan set BHP dan BHM. Terus yang kedua, pada bagian harga satuan sama kita cek juga. Kita klik pada bagian harga satuan, kita klik 2 kali pada pojok kanan bawah harga satuan, maka nominal di sini akan muncul seperti ini. Oke, langkahnya seperti itu Bapak Ibu ya, untuk memunculkan secara otomatis pada bagian volume dan harga satuan. Untuk bagian yang masih kosong-kosong di sini, Bapak Ibu bisa melengkapi semuanya secara manual. Kenapa di sini tidak bisa kami munculkan secara otomatis? Karena keterbatasan data dari Arkas, outputnya belum ada yang memuat tanggal nota dan lain sebagainya tersebut, sehingga kami masih belum bisa memunculkan secara otomatis seperti volume dan harga satuan tersebut. Oke, di sini juga ada Nina, Ila dan lain sebagainya. Ini ada volume yang tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena belanja ini merupakan belanja pegawai atau belanja honor, jasa dan lain sebagainya, bukan belanja dalam bentuk barang. Yang muncul ini hanya dia belanja yang berupa barang saja, karena BHP dan BHM kan memuat belanja habis pakai dan belanja modal saja. Jadi seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita persiapkan untuk tanggal nota. Sebelum saya melakukan penginputan tanggal nota, saya jelaskan dulu perbedaan tanggal nota dengan tanggal transaksi. Tanggal nota itu merupakan tanggal pembelian. Untuk tanggal transaksi itu merupakan tanggal pelunasan. Antara tanggal nota dengan tanggal transaksi itu bisa saja berbeda. Kondisinya seperti ini, misalkan dana bos cairnya di bulan Maret, akan tetapi belanja mulai dari Januari Februari itu sudah ada. Itu bisa saja tanggal nota pembelian barang di bulan Januari sama Februari itu berbeda dengan tanggal nanti ketika dilakukan pelunasan setelah dananya bos cair. Itu berbeda nanti antara tanggal nota dengan tanggal transaksi. Bisa juga tanggal nota sama tanggal transaksi itu sama. Nah, kondisinya seperti ini. Misalkan dana bos cair di bulan Maret tanggal 6, tanggal 7 mau melakukan transaksi pembelian barang, maka bisa dipastikan tanggal nota itu sama dengan tanggal transaksi, karena dana bos sudah cair, bisa langsung menggunakan dana bos. Intinya seperti itu. Oke, kita perhatikan bersama. Misalkan pada tanggal nota transaksi yang pertama ini kita buat saja misalkan berbeda, tanggal 26 bulan 1 2024 misalkan seperti itu. Untuk transaksi yang kedua ini kita katakan sama, misalkan ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu misalkan mau menginput tanggal nota itu sesuai dengan belanjanya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk tanggal nota yang lain caranya seperti itu Bapak Ibu ya, tinggal diinput saja. Kalau misalkan sama tinggal di copy seperti yang di atas ini. Oke, itu cara penginputan tanggal nota. Kita biarkan saja untuk tanggal nota. Kita lanjut ke volume, bagian volume.
Nina Apriliani misalkan, volumenya misalkan di sini untuk 3 bulan. Nah, untuk pembayaran 3 bulan karena di sini sudah di bulan Maret, berarti volumenya di sini 3, terus yang lain ini misalkan juga 3. Nah, maka di sini tinggal dimasukkan 3 bulan. Servis di sini misalkan 1, seperti itu. Satuannya karena di sini dibayarnya per bulan, maka satuannya adalah bulan, seperti itu. Misalkan di situ sama juga, maka kita copy, kita pastekan saja biar tidak terlalu lama. Untuk servis PC komputer ini misalkan unit, tinggal masukkan saja unit. Untuk harga satuan di sini per bulannya berapa? Misalkan Nina ini dia harga satuannya 500.000 misalkan selama per bulan, maka tinggal dimasukkan 100.000. Misalkan ini sama, ya sudah tinggal dimasukkan sama. Ini misalkan sama juga, tinggal dimasukkan Ctrl V saja. Ini misalkan sama, ini sama, ini sama, tinggal dimasukkan saja. Misalkan honor operator ini 1 juta misalkan, tinggal dimasukkan 1 juta. Jadi intinya seperti itu. Dan untuk yang lain ini semuanya cara penginputannya sama. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya saya jelaskan juga pada bagian data toko. Ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan, Nina, Ila, dan lain sebagainya, ini merupakan belanja jasa atau belanja honor. Yang mana belanja honor itu kan tidak ada toko sama alamat toko, intinya seperti itu. Maka kalau misalkan belanja honor seperti ini, kita kosongi saja atau kita kasih tanda strip saja. Kita copy, kita pastekan saja kalau misalkan sama. Nah, dibuat strip seperti ini. Untuk nama penerima kita kalau misalkan ini sama dengan yang di sebelah kiri, maka kita tinggal copy saja, dipindahkan ke sini. Ini juga di copy, dipindahkan ke sini. Terus untuk operator ini misalkan saya kasih namanya misalkan Nur Rahmat misalkan. Untuk jabatan di sini bisa dikosongi untuk honor ya. Untuk honor bisa dikosongi atau bisa dikasih tanda strip seperti ini. Oke, silakan terserah dengan kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Itu untuk menginput data toko belanja honor atau belanja jasa. Langkah selanjutnya di sini untuk servis PC komputer misalkan. Nama tokonya apa? Misalkan CV Tekno Abadi misalkan. Abadi. Alamat tokonya Jalan Diponegoro. Nama penerimanya Halili misalkan. Terus jabatan penerimanya Halil ini sebagai apa di toko? Dia sebagai pemilik misalkan. Maka dibuat seperti itu. Kalau misalkan dia sebagai karyawan, maka di sini tinggal dipilih karyawan. Jadi intinya dalam penginputan data toko seperti itu. Untuk yang lain saya rasa sama, tidak ada perbedaan. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang wajib benar-benar isi itu mulai dari kolom I hingga kolom A. Ini wajib tidak boleh ada yang kosong. Karena ketika ada yang kosong, maka nanti ketika diimport akan gagal. Untuk data toko di sini dikatakan wajib, memang tidak terlalu wajib. Meskipun dikosongi, tetap bisa diimport. Akan tetapi ketika nanti Bapak Ibu mau melakukan pencetakan pada pada laporan yang mencantumkan data toko, maka di sini akan kosong pada laporannya. Jadi harapannya tetap semuanya harus terinput secara lengkap. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini merupakan contoh template yang sudah kami lengkapi dan ini sudah siap import. Jadi intinya Bapak Ibu harus melengkapi semuanya data yang ada di template. Setelah itu Bapak Ibu sudah bisa transaksi menggunakan template yang sudah disediakan ini. Yang perlu saya tekankan lagi, jadi Bapak Ibu wajib menginput seluruh data dari kolom A sampai kolom I ini. Untuk kolom J sampai kolom M ini meskipun kosong tetap bisa diimport, akan tetapi hasil importnya nanti di aplikasi untuk beberapa laporan yang mencantumkan data toko itu akan kosong. Jadi kami sarankan tetap semuanya terisi lengkap, intinya seperti itu. Oke, kalau misalkan Bapak Ibu sudah melengkapi untuk file templatenya, langkah selanjutnya Bapak Ibu kembali lagi ke aplikasi. Kita masuk ke menu input transaksi, pilihnya di sini import transaksi. Kita cari data template yang mau kita import. Nah, kita pilih di sini untuk template untuk bulan Maret.
Kita pilihnya di sini jenis importnya menambah transaksi baru. Untuk menghapus transaksi lama, ini apabila Bapak Ibu sudah sebelumnya pernah mengimport terus mau mengimport ulang dengan menghapus transaksi yang lama, maka di sini pilihnya menghapus transaksi yang lama. Karena kita mau menambah transaksi baru, maka di sini kliknya menambah transaksi baru. Kita klik import file. Nah, kita tunggu prosesnya. Kita klik OK saja, maka seluruh data yang ada di file template yang tadi otomatis masuk ke aplikasi ini, aplikasi simpan bos ini. Mulai dari BPU 01 sampai di sini BNU 03. Jadi semuanya akan otomatis masuk ke aplikasi simpan bos ini. Langkah selanjutnya, kalau misalkan data ini sudah masuk, terus Bapak Ibu misalkan ada pajak yang mau diinput, misalkan ada pajak yang mau diinput, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan atau pajak yang sudah Bapak Ibu lakukan pungutan dan pembayaran pajak. Misalkan saya contohkan pada transaksi ini pada meja kerja, misalkan pada meja kerja ini terdapat pajak PPN 11% misalkan. Cara menginput pajak pada meja kerja ini, langkahnya pada transaksi meja kerja klik edit di sini Bapak Ibu. Klik edit. Lalu di sini ada pilihan pajak. Ada pajak 1, ada pajak 2. Kalau misalkan hanya kena pajak PPN saja, PPN 11%, maka di sini pilihnya PPN 11%. Tapi kalau misalkan ada dua pajak selain PPN, misalkan kena PPh 23, maka di sini pilihnya PPh 23 sesuai dengan kebutuhan. Apakah dia PPh 23 NPWP, mempunyai NPWP atau non NPWP, silakan. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya praktekkan pajak 2-nya di sini kosong, tidak kena pajak 2 misalkan. Maka di sini pilihnya PPN 11%. Tinggal klik simpan saja. Klik OK, maka di sini pada transaksi belanja meja kerja ada namanya pajak PPN 11% sebesar 178 sekian, dan di sini sudah dibayar 178 sekian. Begitu pula dengan pajak-pajak yang lain, semuanya sama Bapak Ibu ya. Misalkan pada ini bola voli juga kena pajak misalkan. Maka di sini tinggal klik edit lagi, tinggal pilih jenis pajak 1, misalkan kena pajak PPN 11%, maka tinggal klik simpan saja, klik OK. Maka di sini pada pembelian bola voli sudah juga otomatis akan dikenakan pajak, yaitu PPN 11% sebesar 89 sekian. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu menghitung pajak manual. Jadi intinya menyesuaikan dengan data yang di Arkas, mana transaksi yang kena pajak, mana transaksi yang tidak kena pajak. Jadi sesuaikan dengan yang ada di Arkas. Itu cara menambahkan pajak. Di sini yang belum saya jelaskan di sini adalah pada menu rincian. Pada menu rincian ini untuk menampilkan bagi belanja yang ada rinciannya. Misalkan saya contohkan pada BPU 08. Kita cek ada rinciannya apa enggak. Kita klik saja, maka untuk BPU 08 itu rincian belanjanya ini ada 60 rincian, banyak sekali untuk rinciannya. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Kita klik saja, kita close saja, kita masuk ke yang lain, misalkan masih ada rincian. Oke, ini misalkan BNU 01 ada rinciannya apa enggak, kita klik saja di sini, maka di sini akan keluar untuk rincian-rinciannya kalau misalkan ada rinciannya. Oke, jadi itu Bapak Ibu untuk penginputannya dengan cara import transaksi. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua penginputan pada aplikasi ini. Bisa menggunakan import, bisa menggunakan input manual. Tadi sudah saya jelaskan cara mengimport transaksi. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara melakukan input secara langsung pada aplikasi. Pada transaksi belanja itu kan ada dua, ada belanja tunai sama belanja non tunai. Saya praktekkan yang pertama di sini, bagaimana cara input manual belanja non tunai. Untuk belanja non tunai, di sini ada di menu pengeluaran bank. Klik pengeluaran bank. Di sini jenis pengeluarannya pilihnya yaitu transaksi non tunai. Transaksinya, tanggal transaksinya kita pilih, tanggalnya tanggal berapa. Nah, untuk tanggal transaksinya, misalkan saya contohkan di sini tanggal transaksinya tanggal 29 misalkan, tanggal 29 Maret. Tanggal notanya misalkan saya contohkan sama tanggal 29 juga.
Selanjutnya pilih program, misalkan programnya yaitu program standar isi. Untuk komponennya di sini bisa pilih, misalkan komponennya ekstrakurikuler, pembelajaran ekstrakurikuler, maka di sini kegiatannya bisa memilih misalkan untuk penyusunan kurikulum. Maka di sini tinggal pilih saja untuk kegiatannya. Dan ini semuanya sudah menyesuaikan dengan apa yang ada di Arkas. Selanjutnya setelah memilih kegiatan, pilih juga untuk belanjanya. Mau belanja apa untuk penyusunan kurikulum ini? Nah, yang pertama misalkan untuk belanja fotokopi misalkan, maka di sini pilihnya barang jasa. Untuk objek belanjanya di sini pilihnya belanja barang atau persediaan. Rincian objek belanjanya tinggal dipilih di sini untuk belanja penggandaan, cetak dan penggandaan. Untuk uraiannya di sini Bapak Ibu bisa mengedit atau bisa dirubah. Misalkan belanja fotokopi misalkan. Jadi seperti itu. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan seperti sudah selesai, di sini ada tombol. Tombol ini apabila Bapak Ibu mau menambahkan item, misalkan ada rincian-rincian yang lain dari fotokopi ini. Fotokopi A, fotokopi B, dan lain sebagainya. Misalkan pada video ini tidak ada rincian, maka tidak perlu diklik untuk ini. Untuk klik untuk menambahkan item rincian belanja ini. Langkah selanjutnya tinggal dimasukkan volumenya. Volumenya misalkan untuk fotokopi ini 100 lembar misalkan, maka volumenya 100, satuannya adalah lembar. Harganya per lembarnya misalkan 500 misalkan. Maka di sini totalnya menjadi 50.000. Kena pajak atau tidak? Misalkan tidak ada kena pajak, maka tidak perlu milih pajak. Tokonya, misalkan di sini tidak ada toko, yang sesuai, maka di sini Bapak Ibu bisa menambahkan toko. Tambah toko, nama penerimanya misalkan Ridwan. Nama tokonya apa? Misalkan nama tokonya CV Berkah Abadi misalkan. Jabatan Ridwan itu sebagai apa? Sebagai pemilik misalkan. Alamat tokonya Jalan Kasin Raya. Nah, tinggal klik simpan saja, klik OK. Kita close saja, kita pilih masih apakah ada. Nah, maka di sini akan keluar untuk tampilan pilihan toko yang tadi yang sudah diinputkan tadi. Kalau misalkan sudah seperti itu, tinggal klik simpan saja. Kita klik OK saja, maka kita cek di bagian bawah. Maka di sini akan ada belanja fotokopi sebesar 50.000, yaitu belanjanya di CP Berkah Abadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu untuk belanja non tunai secara manual di aplikasi. Selanjutnya saya praktekkan untuk belanja tunai. Belanja tunai langsung input di aplikasi. Klik belanja tunai. Misalkan di sini tanggal 30 misalkan, atau tanggal berapa silakan sesuaikan saja. Tanggal 30 untuk tanggal notanya sama tanggal 30. Programnya bisa dipilih saja sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini pengembangan sarana prasarana, terus di sini misalkan ekstrakurikuler. Oke, ini enggak ada kegiatannya, perpustakaan. Oke, di sini misalkan saya praktekkan pemeliharaan buku dan pengadaan buku yang lain, silakan sesuaikan saja. Misalkan di sini saya pilihnya kegiatannya pengadaan buku atau koleksi perpustakaan. Jenis belanjanya apa? Oh, ternyata belanja modal. Belanja modalnya apa? Di sini tinggal dipilih saja untuk buku itu masuk belanja modal apa. Oh, belanja modal aset tetap lainnya. Kita pilih di sini buku umum misalkan. Nah, maka di sini sesuaikan saja. Belanja modal buku apa? Misalkan buku cerita Si Kancil. Nah, itu bisa. Silakan saja sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oke, karena di sini saya praktekkan ini ada rincian-rinciannya, kita buat rincian saja. Buku umum misalkan. Di sini tetap buku umum, rinciannya apa? Tinggal klik saja. Ini buku cerita Si Kancil. Volumenya misalkan belanja 2, satuannya eksemplar, harga satuannya misalkan 38.000. Nah, tinggal klik simpan saja. Itu untuk rincian yang pertama, buku Si Kancil. Terus yang kedua, buku dongeng apa yang lain, silakan. Buku dongeng
atau buku cerita rakyat apa, silakan sesuaikan saja. Ini hanya contoh saja. Volumenya misalkan beli 3, satuannya eksemplar, harga satuannya misalkan 39.000. Tinggal tap saja, klik simpan. Untuk menambahkan yang lain caranya sama Bapak Ibu ya. Tinggal masukkan di sini, masukkan volume dan lain sebagainya. Oke, kita close saja. Nah, di sini kita tidak perlu menginput ada pajak atau tidak. Kalau misalkan kena pajak, tinggal pilih pajak PPN 11%. Misalkan belanjanya di mana? Oh, ternyata belanjanya misalkan di Jaya Mandiri misalkan. Tinggal dipilih saja, klik simpan. Maka tinggal klik OK saja. Kita cek di bawah ada nggak buku untuk belanja itu. Maka di sini ada untuk belanja modal buku umum, rinciannya apa saja? Rinciannya bisa cek di sini. Ada buku cerita si kancil, ada buku cerita rakyat. Misalnya seperti itu. Itu hanya contoh saja. Ada pajak di sini kena pajak PPN 11% dan sudah dibayarkan. Jadi seperti itu untuk penginputannya secara manual. Jadi ada dua, bisa input secara import transaksi, bisa secara manual langsung di aplikasi. Tetap kami sarankan kalau misalkan mau menggunakan kalau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan Arkas, kami sarankan memang menggunakan fitur import transaksi biar Bapak Ibu tidak menginput satu-satu lagi. Jadi seperti itu. Oke, kita close saja. Langkah selanjutnya, kalau misalkan bulan Maret ini sudah selesai, selanjutnya Bapak Ibu wajib melakukan penutupan kas di bulan Maret. Ada dua langkah seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, pilih tanggal penutupan kas. Karena tanggal 31 ini hari Minggu, tidak mungkin kita pilihnya tanggal 30 Maret. Di sini yang kedua kita perhatikan di pojok kanan bawah. Di sini ada sisa di kas 21 juta. Biasanya bendahara itu merincikan uang 21 juta ini terdiri dari uang lembaran berapa saja. Cara merincikannya seperti ini. 100 ribuannya misalkan ada 210 lembar misalkan. Untuk 50 ribuannya ada 4 lembar. Di sini sisa 2.500, 2 ribuannya 1, 500-nya 1. Sampai di sini benar-benar 0. Berarti semuanya sudah dirincikan. Tinggal klik simpan, klik OK, maka sudah ditutup untuk bulan Maret. Kita close saja bulan Maret. Langkah selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menutup penutupan kas bulan Maret, selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pencetakan laporan. Pencetakan laporan itu semuanya ada di menu report atau laporan. Ya, klik di sini. Misalkan Bapak Ibu mau mencetak laporan bulanan, klik laporan bulanan. Jangan lupa di sini pilih dulu tanggal pengesahannya, tanggal 30 Maret 2024. Pertama, misalkan Bapak Ibu mau mencetak SPTJM-nya, tinggal klik saja SPTJM, maka SPTJM-nya sudah otomatis terisi. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu menginput apa-apa lagi. Semuanya sudah terisi otomatis. Dan Bapak Ibu sudah tinggal cetak. Misalkan mau cetak di sini, misalkan mau disimpan dulu di sini ada menu ekspor. Untuk buku kas umum semuanya sudah tinggal cetak. Ini adalah buku kas umum untuk bulan Maret. Untuk buku pembentuk kas di sini semuanya sudah ada. Misalkan di sini mau cetak untuk buku untuk pembantu kas, dan di sini SPTJM, buku kas umum, kas, bank, pajak, semuanya ini sudah ada di aplikasi Arkas. Bapak Ibu sudah misalkan mau mencetak di sini silakan, kalau misalkan mau mencetak di Arkas juga silakan. Ini adalah buku mutu pajaknya. Terus ini adalah K7B. K7B ini tidak ada di Arkas. Bapak Ibu bisa mencetaknya langsung di sini. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya saja. K7C ini adalah K7C berita acara pemeriksaan kas. Rekapitulasi belanja ini sebenarnya di Arkas sudah ada. Misalkan mau melihat untuk belanja barang jasa mulai dari bulan Januari sampai Maret misalkan, silakan. Tinggal pilih belanja barang jasanya apa saja, maka di sini adalah belanja barang jasanya akan keluar mulai dari Januari sampai Maret. Belanja modalnya apa saja, tinggal klik saja belanja modal. Ini adalah belanja modalnya. Oke, seperti itu. Kita close K7A di sini. Rekapitulasi realisasi pengadaan penggunaan dana BOSP. Ini semuanya sudah ada. Di Arkas juga sudah ada. Yang tidak ada mulai dari surat pesanan sampai bawah di sini tidak ada di Arkas. Surat pesanan misalkan mau cetak. Di sini untuk fitur yang terbaru kami ada fitur untuk cetak semuanya. Kalau yang tahun kemarin
cetaknya harus satu-satu. Kalau di sini ada cetak untuk fitur cetak semuanya. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti cara cetak fitur untuk cetak semuanya. Pertama, misalkan mau cetak surat pesanan pada transaksi yang pertama BPU 07. Pertama pilih dulu tanggal surat pesanannya. Tanggal surat pesanannya misalkan tanggal 28 atau tanggal berapa, misalkan tanggal 24 Januari 2024. Silakan bisa dicetak saja, klik cetak laporan. Ini adalah untuk surat pesanan yang belanja yang pertama. Kalau misalkan mau cetak satu-satu, cetak bersamaan. Ini kalau misalkan surat pesanan bagi surat pesanannya yang sama. Misalkan surat pesanan pada BPU 7 sama 8 ini sama, tinggal dicentang dua-duanya. Nah, centang seperti itu. Maka di sini klik cetak semuanya. Nah, maka di sini akan kecetak, bisa tinggal pilih cetak, bisa ekspor. Kalau misalkan sudah close, maka akan tampil pada tampilan yang kedua, cetakan yang kedua, tinggal klik cetak saja, maka tinggal close saja. Maka dua transaksi ini akan kecetak untuk surat pesanannya. Begitu pula dengan surat balasan, pilih dulu surat pesanannya, pilih dulu surat balasan, tinggal klik cetak saja. Kalau misalkan mau cetak satu-satu seperti itu. Kalau misalkan mau cetak semuanya, bisa saja. Oke, selanjutnya di sini ada kwitansi. Di kwitansi ini kita tidak perlu memilih surat pesanan atau tanggal surat balasan. Maka bisa saja dipilih semua. Nah, maka akan kecentang semuanya atau dicentang beberapa yang mau dicetak. Misalkan saya mau cetak ada 5 atau ada 5 transaksi yang mau dicetak, maka dipilih di sini klik cetak semuanya. Maka di sini untuk yang pertama klik cetak atau diekspor. Kita close. Kita tampil untuk transaksi yang kedua, kita cetak lagi, kita close. Yang kedua, yang selanjutnya seperti itu. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu mencetak satu-satu, klik satu-satu seperti ini. Maka dengan adanya fitur cetak ini diharapkan sekolah lebih cepat dalam pembuatan SPJ Dana Bosnya. Untuk laporan-laporan yang lain, faktur barang, bukti pengeluaran, bukti kas pengeluaran dan lain sebagainya, semuanya sama. Jadi semuanya sama seperti itu. Misalkan ini, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk cara mencetaknya. Kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini. Ini kan ada beberapa pembayaran honor, ada Nina, ada Ila, ada Siti. Kenapa ini tidak dijadikan satu? Sebenarnya di sini aplikasi kami ini membacanya data dari Arkas. Kalau misalkan dari data dari Arkas itu nomor buktinya sama, itu bisa dipastikan satu kwitansi atau satu transaksi. Tapi kalau misalkan nomor buktinya berbeda, maka itu dipastikan beda kwitansi sehingga semuanya beda. Nah, kalau di sini sesuai dengan Arkas yang tadi, dia BPU-nya beda, nomor buktinya beda. Yang pertama BPU 01, 02, 03, maka dipastikan ini kwitansinya berbeda. Kalau misalkan ini sama, BPU 01 semuanya, maka bisa dipastikan tiga-tiganya ini terletak dalam satu kwitansi yang sama. Sehingga pada pencetakan daftar penerimaan honor ini akan otomatis ngumpul jadi satu tabel. Ininya seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan Arkas yang ada. Oke, itu untuk pencetakan laporan bulanan. Untuk laporan bulan Maret, bulan April sampai bulan Desember caranya masih sama dengan yang tadi. Intinya Bapak Ibu di sini yang penting bisa memahami cara ngimport atau bisa menginput langsung, maka aplikasi ini tidak ada kendala apa-apa. Jadi semuanya kami pastikan aplikasi ini sangat mempermudah penyusunan SPJ Dana Bosnya. Oke, misalkan saya contohkan Bapak Ibu sudah nyampe triwulan 1 mau mencetak untuk laporan triwulan 1. Maka di sini tinggal dipilih saja. Jangan lupa pilih dulu tanggal pengesahannya tanggal 30 Maret 2024. SPTJM triwulan 1. Oke, ini adalah SPTJM untuk triwulan 1. Untuk buku kas umum triwulan 1 tinggal dipilih saja. Untuk buku Bos K7A triwulan 1 tinggal dipilih saja. Dan yang lain juga begitu, SPB triwulan 1 tinggal dipilih saja. Ini semuanya sudah tinggal cetak. SP2B triwulan 1 sudah tinggal cetak saja. Semuanya sudah tinggal cetak saja. Lampiran SP2B, Bos K7, rekonsiliasi, lampiran rekonsiliasi, SP2T. Ini adalah SP2T ini merupakan laporan terbaru di 2024 berdasarkan Juknis dari Kemendagri. Ini SP2T.
surat pengesahan pendapatan transfer. Jadi seperti itu. Ini transfernya dalam triwulan ini 120 juta. Seperti itu. Oke, kalau misalkan mau cetak laporan tahap, misalkan pada video ini saya contohkan misalkan sudah nyampe tahap 1 di bulan Juni, maka di sini pilihnya tanggal pengesahannya yaitu tanggal 29 Juni 2024. Maka di sini pilihnya tahap 1. Maka ini adalah laporan SPTJM untuk tahap 1. Maka ini adalah untuk BKU untuk tahap 1. Maka semuanya Bapak Ibu pada laporan ini sudah tidak perlu menginput lagi. Jadi semuanya sudah tinggal cetak-cetak saja. Jadi tidak perlu menginput satu-satu seperti halnya Ibu masih membuat manual. Jadi semuanya sudah otomatis terisi. Boska 7A tahap 1 semuanya sudah akan otomatis terisi. Sampai di sini SPB, SP2B, lampiran SP2B, K7 tahap 1 tinggal dicetak saja. Semuanya sudah tinggal dicetak saja. SP2T tahap 1 tinggal dicetak saja. Jadi seperti itu untuk mencetak laporan. Begitu pula dengan laporan semester. Laporan semester juga gitu, Bapak Ibu sudah tinggal cetak saja. Jangan lupa pilih tanggal pengesahan. Ada SPTJM semester 1. Ini adalah SPTJM semester 1, buku kas umum semester 1, dan di sini Boska 7A semester 1, dan semuanya laporan-laporan yang lain ini semuanya sudah tinggal dicetak saja. SP2T juga gitu, tinggal cetak saja. Oke, itu untuk laporan semester. Kita masuk ke laporan tahunan. Di laporan tahunannya pun juga sama. Semuanya sudah tinggal otomatis tinggal cetak. SPTJM laporan tahunan. Untuk buku kas umum tahunan. Jadi semuanya sudah akan otomatis masuk. K7A tahunan tinggal cetak saja. Boska 8 seperti itu sama, tinggal cetak saja. Jadi intinya Bapak Ibu sudah tinggal cetak-cetak saja. Hanya kerjanya di input transaksi saja tadi. Semuanya sudah tinggal cetak saja. Rekap semuanya seperti itu. Oke. Saya rasa itu caranya untuk mencetak laporan Bapak Ibu. Terus seperti ini, misalkan Bapak Ibu ternyata ada transaksi yang belum diinput misalkan di bulan Februari. Akan tetapi di bulan Maret, Februari sudah ditutup. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tidak bisa langsung pilih periode, langsung pilih Februari, lalu melakukan pengubahan di sini. Misalkan mau melakukan penerimaan bank, ternyata nggak bisa. Di sini ada peringatan, mohon maaf periode pelaporan bulan ini sudah ditutup. Bagaimana caranya? Bapak Ibu juga tidak bisa membuka di sini langsung. Nah, tidak bisa dibuka. Karena di bulan Maret sudah ditutup tadi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus membuka dulu mulai dari bulan teratas. Tadi kan bulan teratas yang sudah ditutup kan bulan Maret. Berarti di bulan Maret Bapak Ibu sudah harus dibuka dulu penutupan kasnya, baru menuju ke bulan Februari. Februari dibuka penutupan kasnya, baru dilakukan pengeditan atau penambahan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya mau mencetak laporan di bulan Februari, meskipun sudah ditutup itu bisa langsung menu report, langsung cetak ke mana yang mau dicetak untuk laporan bulanan. Itu bisa. Kalau misalkan mau input itu nggak bisa. Oke, saya praktikkan langsung ya. Bulan Maret kita buka dulu. Kalau misalkan mau merubah di bulan Februari, Maret sudah dibuka. Kalau misalkan sudah dibuka, kita pilih periode, kita pindah ke bulan Februari. Februari kita buka juga pada penutupan kas. Baru di Februari kita sudah bisa melakukan pengeditan mana yang mau diedit, mana yang mau dilakukan penambahan transaksi. Intinya seperti itu. Kalau misalkan sudah dilakukan penginputan pada Februari, jangan lupa ditutup kembali untuk bulan Februari untuk bisa melanjutkan ke bulan selanjutnya. Nah, kita masuk lagi ke bulan Maret. Di bulan Maret juga harus ditutup kalau misalkan mau pindah ke bulan April. Cara penutupannya seperti yang tadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk proses pengoperasian aplikasi Simpan Bos kami. Mudah-mudahan aplikasi kami ini bisa membantu mempercepat penyusunan SPJ dana bosnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan atau bisa menyelesaikan keluhan dari sekolah-sekolah yang selama ini memang kesulitan atau merasa dibingungkan dengan laporan dari dana BOS atau dana BOSP saat ini. Perlu Bapak Ibu ketahui sekali lagi untuk aplikasi kami ini sudah dipakai oleh ribuan sekolah di Indonesia dan alhamdulillah selama ini tidak ada keluhan yang signifikan mengenai pengoperasian yang sulit dan lain sebagainya. Kalaupun nanti masih Bapak Ibu sudah membeli aplikasi kami dan menemukan kesulitan,
Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami pada kontak ini. Silakan bisa langsung menghubungi kami. Kami bisa pandu melalui WA terlebih dahulu. Kalau misalkan dengan WA tidak bisa, maka kami bisa pandu melalui online, melalui ultraviewer yang sudah kami kirimkan tadi, yang sudah kami jelaskan tadi. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan pada video tutorial kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terbantu dengan adanya aplikasi Simpan Bos ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.